Ya kebetulan saya dapat endorse, ya kan, dapat tawaran untuk facelift di Korea. Eh, kita sama-sama tahu emang Korea itu kan leading ya, the number one ya, untuk hal-hal seperti plastic surgery. Nah kebetulan kalau saya kan emang kerjaan saya kan bidangnya di dunia entertain, dan saya sangat eh, mencintai pekerjaan saya. Pengennya selama mungkin tetap bisa berkarya, ingin memberikan yang terbaik juga buat fans, buat pemirsa. Jadi saya pikir kenapa tidak, saya tanya-tanya teman-teman, gimana ya kalau misalnya orang tahu aku facelift gitu kan, sebagai cowok. Kalau perempuan udah biasa ya. Tapi ya semua masukan yang saya terima, itu udah sesuatu yang biasa, Ri. Lagian kan emang tuntutan pekerjaan lo juga. Dan aku pikir ya bener juga sih. Dan aku juga pemikiran lainnya adalah aku di usia 54 ini, anak-anakku masih SMA, ya kan, aku juga nggak mau jadi beban hidup untuk mereka nanti ya. Saat mungkin udah 70 tahun, udah mulai sakit-sakitan. Aku pengennya sih kalau bisa, aku masih bisa berkarya, masih bisa menghasilkan uang, supaya aku yang bantu mereka, bukan mereka yang bantu aku gitu. Jadinya akhirnya, ya udah lakuin aja, dan sama sekali nggak menyesal. Saya ke sana tuh semuanya diaturin sama CYL, kemudian di sana juga mereka pilihin rumah sakit yang sangat bagus, karena kan di sana ada levelnya juga kan. Katanya memang begitu saya masuk juga kaget, bagus banget, peralatannya canggih, dokternya sangat profesional, dan ya akhirnya juga hasilnya alami gitu, bukan yang terus berubah total atau apa. Karena emang saya bukan rekonstruksi wajah, saya cuman anti aging aja, jadi menghilangkan kerut, kantong mata, double chin, pipi yang udah agak menurun sebelumnya ya. Kalau mungkin lihat di series saya yang kemarin baru tayang, ya kelihatan beda lah sama sekarang gitu. Jadi tapi ya tetap masih alami. Jadi saya sangat happy dengan hasilnya. Begitu dapat tawaran, untuk proses berapa lama Mas? Ya oke, gue mau. Begini, kebetulan ini bukan tawaran yang pertama. Saya sebelumnya udah dapat 2 tawaran yang lain. Yang satunya itu dia minta perubahan yang drastis. Jadi saya bilang, sorry ya, saya laki-laki gitu, saya nggak butuh perubahan drastis, dan saya udah dikenal banyak orang udah tahu Ari Wibowo mukanya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya mau cari yang perubahan drastis, silakan yang lain aja, jangan nama saya gitu. Tawaran yang kedua mirip seperti itu juga, karena ya akhirnya saya mulai memahami ya kan, mereka juga ingin menunjukkan kehebatan mereka gitu ya, kelebihan mereka. Cuman aku bilang, aku bukan calon yang cocok gitu, mendingan cari yang orang yang nggak dikenal, ya mungkin yang emang dari tidak enak dilihat menjadi enak dilihat. Nah itu cocok, silahkan gitu ya. Kalau aku udah punya karir, aku nggak mau berubah total. Tawaran yang ketiga ini dia bilang maunya Ari seperti apa? Aku maunya kelihatan alami, dan aku yakin banyak yang seperti aku gitu ya kan, maunya alami, maunya tapi kelihatan mungkin 5-10 tahun lebih muda gitu, dan mudanya lebih lama gitu ya. Ya reverse aging lah, anti aging, reverse aging. Saya maunya itu aja gitu, dan akhirnya dia setuju, ya udah jalanin. Berarti itu alasan kuatnya Mas ya? Karena saya maunya tetap natural. Iya, betul. Dan di sana itu 2 minggu. Kemudian balik ke Indonesia, saya juga tanyakan proses recovery-nya tuh berapa lama sih gitu. Ada yang bilang antara 3 sampai 6 bulan gitu. Nah, saya ini udah 4 bulan. Hasilnya udah begini, saya udah syuting lagi, saya udah talk show lagi dan lain sebagainya. Jadi ya saya rasa ya kurang lebih 3 sampai 6 bulan. Tapi emang karena ada alasan kuat udah kurang pede kan? Enggak, sama sekali nggak ada hubungan dengan nggak pede aja. Cuman ya saya ngeliat lah, kalau di Indonesia kan emang tetap bagaimanapun juga, nggak di Indonesia, di mana-mana gitu, karena ya kayak Brad Pitt, semua juga Tom Cruise, semua juga udah gitu.
untuk kita bisa tetap tampil memberikan yang terbaik ya kan harus enak dilihat juga, selain tentunya kemampuan aktingnya ya kan. Jadi ya itu yang ingin saya pertahankan. Itu yang benar-benar menguatkan Mas Aryo. Iya, bukan masalah krisis PD atau udah tua atau mau cari cewek atau apa, enggak sama sekali. Enggak, bukan karena itu. Lebih mikirin ke masa depan dan ke anak. Tapi respon anak-anak itu Mas begitu. Mereka support, mereka support aja, nggak ada masalah. Karena mereka tahu emang ini bukan tuntutan pekerjaan, tapi lebih baik untuk bekerja gitu. Untuk dunia kita ya, sebagai aktor. Berarti yang di facelift itu bagian pipi tadi. Kalau saya kan ini ada double chin, nah itu yang dikencengin. Kemudian kantong mata, jadi itu diambil sebagian kulitnya. Karena ya nggak bisa dipungkiri, udah usia 54 begini pasti kan pembentukan kolagen makin berkurang, ya kan. Apalagi ya gravitasi bumi udah pastilah gitu. Jadi kalau badan kita bisa jaga dengan olahraga, dengan diet. Kalau muka gimana? Iya. Tapi akhirnya respon masyarakat kan juga ada yang terutama para fans Mas ya. Wah, makin ganteng, makin Iya, ya selama ini sih saya lihat di komen cuman satu yang bilang, wah ini ya nggak mau tua secara gracefully gitu, bukan masalah itu. Semua tergantung dilihat dari sisi apa, motivasinya apa. Kalau saya kan motivasinya untuk tidak menjadi beban buat anak-anak saya, motivasinya untuk bisa memberikan yang terbaik, ya kan, penampilan saya untuk bisa tetap berkarya. Kalau misalnya motivasi saya, saya koruptor dan saya dicari orang, jadi saya ubah muka saya dari laki jadi perempuan supaya nggak dikejar, ya itu kan lain gitu ya, motivasinya tergantung ya. Tapi akhirnya menjadi sebelumnya memang udah ada perawatan juga nggak sih Mas? Kalau perawatan ada, iya perawatan pasti ada. Saya kan juga perawatan muka, tapi kan cuma kayak ya untuk menjaga kekenyalan kulit gitu ya, cuma kayak begitu, stem cell ada juga. Cuma ya tetap nggak bisa dipungkiri kalau namanya kayak kantong mata itu dengan usia pasti mulai ada gitu. Walaupun itu memang perawatan juga tetap berjalan Mas. Perawatan tetap berjalan, tapi kan ya tetap tidak semaksimal kalau kita anti aging gitu. Tapi pas begitu sekarang udah ini rasanya gimana Mas? Biasa aja. Sama aja seperti sebelumnya. Rasanya di sayanya ya, tapi oke, kalau saya ngeliat syuting yang sebelumnya dengan yang sekarang beda sih memang gitu. Dan teman-teman yang juga udah ngejalanin facelift, teman-teman artis, mereka juga bilang bagus ya hasilnya alami. Jadi ya makin berarti nggak salah lah pilih rumah sakit yang itu gitu. Berarti cukup gratis perubahannya nggak sih Mas? Enggak sih, kalau saya emang jadi waktu sebelum operasi ditanya mau perubahan drastis atau alami, ya kalau saya maunya alami. Mungkin kalau saya perempuan yang mana beauty is everything, ya mungkin saya akan bilang saya mau perubahan drastis. Cuma kan saya laki-laki, jadi yang alami aja gitu. Tapi begitu udah berubah secara wajah lebih fresh gitu kan Mas ya. Aktivitas ini lebih pede atau syuting kerja jadi pengaruh banget? Kok ke pede sih enggak. Kalau pede emang saya pede dari dulu gitu. Maksudnya ya pede secukupnya ya, bukan pede yang berlebihan. Cuman enggak dengan melakukan ini atau itu menjadi lebih pede gitu. Bagi saya pede itu dari dalam. Cuman kita kan ingin memberikan yang terbaik buat fans kita, buat pemirsa. Jadi ya melakukan ini ya untuk supaya lebih bagus aja gitu. Tapi sebelum itu jadi lebih enjoy banget, jadi kerja karena penampilan udah lebih fresh, gimana Mas? Lebih enjoy, saya emang enjoy pekerjaan saya sih, jadi nggak ngaruh. Jadi benar-benar nggak ada pengaruh signifikan selain perubahan wajah itu dari? Bagi saya enggak, karena emang sebelumnya pun saya nggak merasa bahwa terlalu bermasalah gitu. Jadi kan perubahannya juga kan perubahan yang alami gitu. Tapi buat setiap orang pasti berbeda ya. Tapi ada masa berlakunya atau mungkin perawatannya lagi ke depan? Nggak ada udah. Begini aja katanya sih ya ini akan bertahan
untuk total facelift ya, full facelift itu akan bertahan 10 tahunan gitu. Jadi ya kalau saya masih bisa berkarya 10 tahun dari sekarang, masih bisa mengisi film dan TV dan series, ya why not gitu, mudah-mudahan. Tapi dengan adanya ini ada mau perubahan keinginan lagi atau gimana Mas, mau menambah kan biasanya kan kalau sudah tuh akhirnya ketagihan. Nah itu kan kalau misalnya rekonstruksi wajah, misalnya dia awalnya mancungin hidung, terus kemudian yang tadi rahangnya lebar di ini perempuan ya biasanya dipotong rahangnya supaya lebih feminin, lebih ini. Kalau saya kan nggak ke situ arahnya, bukan rekonstruksi. Ini kan nggak ada perubahan apa-apa, cuman ngencengin kulit aja. Jadi beda. Berarti nggak ada rasa ketagihan lagi? Enggak. Begitu melihat penampilan Enggak. jauh. Nah, terus berarti cari jodoh juga udah akhirnya gimana Mas? Dari dulu emang ada masalah soal cari jodoh, cuman emang belum fokus ke situ. Belum fokus. Berarti memang nggak ada masalah untuk keinginan selain pekerjaan? Enggak. Sama sekali nggak ada pikiran memperbaiki penampilan untuk jodoh atau apa, enggak. Tujuannya memang murni untuk untuk syuting, untuk memberikan yang terbaik, itu aja. Berarti nggak ada perawatan bolak-balik lagi untuk menjadi Happy dengan hasilnya, happy banget. Saya berharap dengan seperti ini apa yang mau disampaikan juga sih Mas ke masyarakat ya? Enggak ada sih, nggak ada yang mau gini. Iya, percaya diri itu datangnya dari dalam kita. Saya rasa perubahan apapun tidak akan mengubah rasa percaya diri kita ya. Tapi kalau misalnya ingin melakukan perubahan atau peremajaan, ya silahkan aja. Yang pasti pilih tempat yang aman, yang nyaman, dan yang emang udah ahlinya gitu. Saya nggak bisa bilang soal biaya, karena itu kan masing-masing ya punya. Cuman pasti ya mesti hati-hati juga, karena kan ini menyangkut wajah ya. Jadi ya mesti cari yang sebaik mungkin. Kalau memang ingin melakukan perubahan, ya lakukanlah di tempat yang udah jago. Nah, Korea itu emang number one in the world gitu, nggak ada yang ngalahin Korea. Jadi memang kalau bisa ya di tempat yang terbaik lah gitu. Terima Ya, kasih, terima kasih.